Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di mana saja berada saat ini, semoga senantiasa selalu dalam curahan lindungan, rahmat, berkah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan. Kalau sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan diuji dengan penyakit, semoga Allah buang penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang terpenting sahabat-sahabat semuanya yakin dan bersungguh-sungguh memohon dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga senantiasa diberikan kelapangan dalam rezeki kehidupan. Dalam keluarga diberikan ketenangan. Yang dalam keluarganya dalam keadaan diuji dengan pertikaian, mudah-mudahan diberikan kembali ukhuwah, kesadaran untuk saling memaafkan, untuk saling menyadari bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan dan kesalahan, sehingga rumah tangganya kembali dalam keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang bertugas di tempat-tempat yang sulit, di tengah hutan, di tengah samudera, di puncak gunung, atau di mana saja adanya, baik sahabat yang dekat ataupun sahabat yang jauh, semuanya mudah-mudahan senantiasa dicurahkan oleh Allah curahan, perlindungan, bimbingan, dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat muslim, kembali dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya kita meningkatkan pengetahuan kita dalam pendalaman keimanan dan ketakwaan, pendalaman daripada rohani kita, spiritual kita sebagai seorang muslim. Dengan kembali kita mengambil iktibah, mengambil pelajaran, nasihat yang begitu sangat besar dan dalam, luas yang disampaikan dari para ulama-ulama kita di dalam bidang rohani, bil khusus Sayyidul Aulia, Waliul Kutub, Sultan Aulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya yang masyhur Sirrul Asrar. Adapun dalam kesempatan ini sahabat-sahabat, saya ingin menyampaikan, kalau sebelumnya saya sudah sampaikan tentang bab zikir. Nah, dalam kesempatan ini saya lanjutkan bahwa sebelum kita berzikir atau sebelum kita menerapkan wirid atau amalan yang bersifat daiman, yang bersifat kontinu, terus menerus, spesifik, khusus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti arahan daripada sang guru besar kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, maka beliau pun mengingatkan, beliau pun mengajarkan, menasihatkan kepada kita ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita perhatikan sebelum kita khusus berzikir atau berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat muslim yang berbahagia, adapun syarat yang pertama sebelum kita berzikir secara khusus, berwirid, yaitu adalah kita harus perhatikan kebersihan daripada jasmaniah kita, kebersihan daripada hati kita. Artinya kita diwajibkan sebelum berzikir atau berwirid, kita dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci dari hadas besar, kemudian kita berwudhu. Bukan hanya suci dari hadas besar dan hadas kecil, tetapi juga harus dalam keadaan tempat yang bersih, berpakaian yang bersih, yang baik. Ini dinasihati oleh beliau di dalam kitab Sirrul Asrar yang menjadi syarat sebelum berzikir. Jadi kita harus perhatikan dulu kebersihan. Yang pertama hati kita. Bersihkan hati kita, kita merenung sejenak, ya, memperhatikan apakah kita berangkat zikir karena ambisi kita, karena kemauan kita yang menggebu-gebu. Karena ada ketika kita beribadah, tipuan dalam beribadah itu kadang-kadang didorong oleh nafsu kita atau setan yang memberikan dorongan atau bisikan kepada kita. Apa karena ria atau karena merasa ingin lebih baik. Ini harus kita perhatikan hati kita. Jadi benar-benar bersih hati kita karena Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu kita perhatikan. Ya Tuhanku, ya ilahku, ya ilahi. Dengan kata ilah, ya bukan Robi, ilahi. Ini perhatikan ya. Ada perbedaan bentuk daripada penggunaan kata ilahi dan Robi, walaupun sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memiliki perbedaan daripada sifat dan af'al nantinya. Ilahi itu lebih kepada rohani, kepada ruh, kepada jiwa, kepada yang halus di dalam diri kita. Ilahi menyangkut hati kita, yang lebih dalam dari hati, lub nanti arahnya. Lebih dalam lagi sir, yang di dalam tersimpan rahasia ruh dan rahasia Allah Azza wa Jalla. Sahabat, jadi ilahi anta maksudi waridoka matlubinya diperhatikan betul. Atau kebersihan muhasabah, memeriksa kebersihan hati kita, mengecek kebersihan hati kita. Jadi betul-betul ridho Allah itu menjadi tujuan kita, bukan karena pengen dapat ilmu, pengen dapat pahala. Ini harus perhatikan. Jadi karena wirid di dalam kitab Sirrul Asrar itu bukan mengarah ke pahala, ya, bukan mengarah kepada sorga, bukan. Jadi kepada untuk betul-betul membuka, ya, menghubungkan kita kepada pendekatan dan pengenalan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi sahabat-sahabat, ini perhatikan betul kebersihan hati kita, ya. Jadi ilahi anta maksudi waridoka matlubinya itu betul-betul diperhatikan dulu. Kenapa? Tujuannya apa? Karena tujuannya tadi waktu ini mahabbatak, kecintamu, wa marifatak, dan pengenalan kepadamu. Karena tujuannya untuk mahabbah ini. Jadi harus perhatikan ini betul-betul hati kita. Itulah syarat yang pertama yang diajarkan oleh Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya menambahkan sedikit, ya, untuk mengingatkan pentingnya daripada kebersihan hati kita. Kemudian baru jasmaniah kita, dari hadas besar sampai ke hadas kecil, wudhu, ya, suci, masya Allah.
Subhanallah. Jadi begitu sangat rapih ya. Sebelum kita berzikir itu Tuan Guru Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada kita seperti itu. Nah, setelah hati bersih, badan bersih, ya pakaian pun juga bersih, kemudian tempat pun bersih, barulah kita bisa memulai dengan melakukan zikir atau wirid. Yang tentu yang utama yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga guru-guru atau ulama-ulama yang lain, itu tentang zikir yang utama, afdhalu zikrir falam annahu la ilaha illallah. Zikir tentang kalimat tauhid, kalau itulah yang sebaik-baik zikir, yang seutama-utama zikir. Jadi kalimat itulah yang akan kita zikirkan. Jadi yang dizikirkan yang utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tetap yang tertinggi adalah kalimat, yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mensyaratkan harus dibaca dengan zohir, dengan jelas, dengan keras, tapi tidak terlalu teriak-teriak atau berlebih-lebihan seperti itu. Jadi harus dibaca dengan keras, dengan jelas ya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan jelas ya. Jangan terburu-buru, harus jelas bunyi terdengar huruf dan kalimatnya. Itu yang pertama syarat yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita cintai, yang kita sayangi, rahimahullah. Jadi sahabat-sahabat, itu awal harus dimulai dengan syarat seperti itu dulu. Itu jangan langsung ke zikir khafi, jangan, tidak boleh. Itu harus dengan jelas. Ini harus saya ingatkan betul-betul, saya perjelas ya yang disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Diberikan penjelasan syarah lah ya, syarahnya ya, biar semakin lebih jelas. Jadi harus johir nih. La-nya harus jelas, la ilaha illallah-nya harus jelas ya. Jangan terburu-buru. Ya, jangan disambung-sambung dulu. Itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nanti lama-lama jadi berubah, itu nggak boleh. Tidak disarankan lah begitu. Tidak diajarkan seperti itu untuk awal ya, untuk tingkat awal, tingkat pertama ya, seperti itu. Jadi tetap harus dengan tenang, dengan baik, dengan jelas ya. 4 kata la ilaha illallah itu harus jelas ya. Ini harus diingatkan. Jadi dan johir, jangan dalam hati, nggak boleh. Itu tuh syarat yang pertama, harus jelas. Tujuannya apa wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang berbahagia di mana saja adanya, mudah-mudahan dalam ketenangan ya, dalam mutmainah ya, dalam sakinah, karena dengan kita ngaji zikir ini ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub, nanti kita tenang nih dengan kita sama-sama ya, karena saya bukan ngajar, cuma kita sama-sama belajar gitu. Cuma kebetulan saya menyampaikan dan sahabat mendengarkan gitu. Seperti mungkin sahabat juga bisa menyampaikan ya, nanti mungkin kita bisa lihat melalui media sosial yang mungkin sahabat punya channel ya, bisa kirim ya, ke channel saya, nanti saya bisa ikut melihat, belajar ya sahabat-sahabat. Kita saling belajar lah ya. Gak ada di antara kita yang tidak saling membutuhkan. Watawassobil haq, watawassobil sabar, watawassobil marhamah. Nah baiklah, jadi harus zohir. Tujuannya apa wahai sahabat? Agar tujuannya kalimat zikir itu yang kita baca dengan zohir, dengan jelas, dengan agak keras ya, jangan terlalu keras banget, jangan teriak-teriak itu enggak. Kalau terjadi terus itu karena proses ya. Kita sering lihat tuh dalam zikir kalau ada yang teriak, wah itu karena proses dia, proses pembersihan sebetulnya. Jadi dia kadang-kadang agak mengalami situasi ya, mengarah ke asyik ya, ke fana gitu.
Jadi kadang-kadang pembersihan. Jadi bukan harus seperti itu, enggak. Ini beda-beda, setiap orang beda-beda nanti. Nah, tujuannya adalah sebagaimana Tuan Guru sampaikan agar kalimat itu masuk ke dalam hati. Nah, itu masuk ke dalam hati tujuannya. Membersihkan memori yang ada di kepala kita, ya. Kepala kita banyak nih informasi-informasi, memori-memori yang nggak baik, ya, yang negatif. Itu dengan kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, insya Allah memori-memori yang buruk di kepala kita akan dibersihkan. Kemudian begitu juga hati kita akan ikut dibersihkan, dan kalimat itu menyangkut, masuk, tertanam di dalam hati kita. Itu yang disampaikan oleh kira-kira dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa dizohirkan? Agar kalimat itu masuk ke dalam hati. Seperti itu. Agar kalimat itu terhujam di dalam hati. Aqdun biqalbi. Begitu. Itulah ada hubungannya dengan ikror bilisani. Nah, jadi kalimat ikrar itu kalimat zohir, ya. Jadi kita ikrarkan terus tuh, kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah mati kita, wahai sahabat. Kalau dia udah masuk ke dalam hati kita, terasa itu, masya Allah, ya. Kalau ada kotor, akan terjadi gejolak gitu, gejolak. Wah, nah itu. Ada gejolak yang berupa kesedihan, ya, menyentuh. Ada yang berupa emosi. Ini kontra nih, nanti setannya, waduh, penyakitnya agak serius. Jadi itu emosi, kita bisa emosi. Jadi timbullah, ya, seperti kayak teror dalam diri kita. Terjadi gejolaknya beda-beda. Ada yang berupa kesedihan, ada yang berupa emosi panas, ada yang berupa nantinya sejuk. Nah, ini tergantung kondisinya masing-masing, kualitasnya masing-masing, wahai sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau sudah masuk ke dalam hati kita, otomatis hati kita menjadi hidup. Hati kita menjadi terang, bersinar, dan lapang. Seperti itu. Hati kita menjadi sehat. Demikian Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan. Nah, hati yang hidup inilah yang membuat perjalanan hidup kita menjadi terang, menjadi baik. Sebab hidup ini tidak ada mati, tidak ada selesai, begitu maksudnya. Jadi hidup ini, kematian itu hanyalah perpindahan alam. Dari alam fana ke alam abadi. Seperti itu Tuan Guru menjelaskan. Jadi kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi adalah proses perpindahan alam dalam kehidupan, wahai sahabat. Nah, yang akan menerangi kehidupan kita itu di setiap alam itu adalah hati kita. Hati kita yang hidup, hati kita yang terang, itulah yang akan membuat perjalanan itu menjadi baik, menjadi selamat, menjadi terang, menjadi penuh dengan keindahan, wahai sahabat-sahabat sekalian, ya. Mari kita terangi hidup kita dengan hati yang hidup, hati yang terang, hati yang bersinar oleh kalimat la ilaha illallah. Seperti itu, wahai sahabat. Jadi hidup ini tidak pernah berakhir. Tidak ada kematian. Adapun kematian itu hanyalah merupakan sebuah proses perpindahan alam, dari alam yang fana, alam di dunia ini yang penuh dengan bermacam ragam rasa, situasi, dan kondisi dan keadaannya, akan berpindah ke alam keabadian. Seperti itu. Sehingga yang namanya hamba beribadah kepada Allah, sholat atau menyanjung Allah, menyembah Allah, itu tidak pernah berhenti. Jadi menyembah Allah itu bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun nanti akan berlanjut. Demikian ilmu yang disampaikan, pengetahuan, kedalaman Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani tentang melihat alam berikutnya. Jadi di sana hidup juga, di sana dalam ibadah, tapi ibadahnya berbeda.
gitu. Sholatnya berbeda, tidak seperti sekarang ini berdasarkan syariat, ada gerakan tangan dan kaki. Ya nanti kan tidak, karena alam berikutnya alam ruh, ya, alam batin, ya. Jadi ibadahnya apa? Sholatnya seperti apa? Sholatnya sholat batin lah, sholat ruh lah, dalam kepasrahan, dalam ya, konektivitas zikir, terhubung selalu kepada Allah. Jadi di alam sana ya ada proses juga, terkomunikasi terus dengan Allah begitu. Jadi nggak pernah putus. Jadi komunikasi kita dengan Allah itu nggak pernah terputus oleh karena kematian. Kematian itu cuma proses perpindahan alam aja. Dan di sana ada lagi proses peribadatan. Karena memang itulah kenikmatan hidup manusia dalam keadaan selalu terhubung, teribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap alam. Wahai sahabat-sahabat, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam itu penglihatan, mata hati, basirohnya daripada Tuhan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Kalau kita kan bayangin hidup itu mati ya udah, apa ya, kayak orang tidur begitu. Gak inget apa-apa dan gak tahu apa-apa. Ya ada memang kualitas yang seperti itu. Ada kualitas yang tersiksa, ada macam-macam. Tetapi kualitas orang yang selalu dekat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dalam kehidupan di alam berikutnya pun juga sama dalam keadaan berzikir kepada Allah. Terkonektivitas, terhubung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini sahabat-sahabat. Jadi terus dawamkan, lazimkan aktivitas zikir ini kepada Allah. Kan aktivitas zikir inilah yang akan menghubungkan kita, yang akan meloloskan kita pada saat proses perpindahan alam, ya, alam zohir, alam fana, alam yang penuh dengan berbagai macam fitnah yang harus kita masuk keluar melalui pintu maut. Kalau dari alam rahim, kita harus melalui pintu rahim ibunda kita, masuklah ke alam dunia yang sempurna nyata. Kita akan meninggalkan alam dunia yang sempurna yang nyata ini, kita masuklah ke alam rohani. Harus melalui proses maut, dan itu harus dihantarkan dengan zikir, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama harus lolos tuh, la ilaha illallah, di siratal mustaqim. Saat itu terjadi tuh tarik menarik, setan datang membelokkan roh kita, nafsun kita, biar tidak masuk ke alam mutmainah. Sahabat-sahabat, ketika pindah di sana pun roh kita hidup dan kembali dalam kualitas zikirnya kepada Allah. Ini yang dijelaskan Tuhan Guru Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan, dirahmati, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada fakir dan sahabat-sahabat di mana saja adanya, dengan jalan kita mau belajar, dan terlebih-lebih kita mau juga berwasilah pada pelajaran daripada Sang Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang mendapatkan makom yang sangat agung sebagai Sultan Aulia, Wali Kutub. Jadi ketika hati kita terus dalam zikir, hati kita hidup. Ketika hati kita hidup dalam keadaan apapun, dia tetap selalu akan dalam keadaan terjaga. Termasuk dalam keadaan kita tertidur pun dia tetap dalam keadaan terjaga, dalam keadaan zikir.
terhubung kepada Allah Azza wa Jalla. Tegasnya sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mataku tertidur, tapi hatiku tetap terjaga. Hati tetap selalu terhubung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk zikir hati ada memiliki kualitas-kualitas yang berbeda dengan zikir lisan yang harus kita baca, sebagai penghantar menuju pada zikir hati kita, sahabat-sahabat. Dan bahkan ketika dia dalam proses suluk musafir, proses perjalanan dia dalam zikir guna untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk pengenalan kepada Allah, namun ternyata rahasia umur menjadi rahasia Allah tidak sampai kepada sang salik, sang fakir. Karena kalau Syekh Ibnu Taimiyah juga mengajarkan zikir, ya, walaupun memang kapasitasnya beda dengan ahli tasawuf atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyebutnya dengan gelar apa, salik, atau bang sufi. Dia menyebutnya lebih suka dengan salik atau fakir gitu. Ketika seorang fakir, seorang musafir, seorang salik, seorang sufi, kalau di tasawuf orang yang sudah mulai berzikir itu sudah disebutnya seorang sufi, atau seorang sufistik lah, sufisme gitu. Tiba-tiba umurnya tidak sampai, ternyata dalam pandangan ketajaman basiroh Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika dia wafat, dia belum sampai kepada makomnya yang tertinggi, yaitu mahabbah dan ma'rifatullah. Maka di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan akan mendatangkan dua malaikat, melantik dua malaikat. Jadi Allah akan melantik dua malaikat, yang malaikat itu ditugaskan untuk menjadi pembimbing ruhnya daripada salik tersebut, sufi tersebut, untuk terus berzikir kepada Allah, untuk terhubung kepada Allah hingga sampai kepada puncaknya mahabbah atau ma'rifah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat-sahabat, ini Masya Allah sebuah kemuliaan, keagungan, anugerah indah, anugerah terbesar. Kalau seorang salik itu orang yang berzikir untuk dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, seorang sufi, seorang fakir, tidak sampai umurnya hingga menuju kepada mahabbah dan ma'rifatullah, maka Allah akan melantik dua malaikat, bayangkan coba, yang akan membimbing, menjadi pembimbing spiritualnya hingga sampai untuk bisa mahabbah dan ma'rifatullah. Masya Allah, sahabat-sahabat ini. Jadi ayo, jangan berkecil hati, jangan sia-siakan ini kesempatan yang besar, ya, pelajaran yang disampaikan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani buat kita, memperindah hidup kita, menjadikan hidup kita berkualitas, bermakna, bercahaya, berkristal, bak berlian. Jangan dijadikan hidup kita hanyalah menjadi sampah, yang kemudian bangkai kita tidaklah berarti dan berharga apapun, yang memang kemudian setelah itu membusuk, mengurai, menjadi unsur alam. Tapi jangan sia-siakan nafsu dan roh kita pun menjadi sesuatu yang rendah, tapi jadilah sesuatu bintang, sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang berkualitas, bagaikan berlian yang sering diungkapkan oleh guru sufi yang masyhur, Jalaluddin Rumi rahimahullah. Sampai
disampaikan daripada Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bab syarat zikir di dalam kitab Sirrul Asrar. Kembali beliau mengingatkan pada kita semuanya untuk kembali mengevaluasi, mengoreksi akan niat kita, kebersihan dan kelurusan daripada hati kita. Di samping syarat bersihnya pikiran, jasmaniah, pakaian dan tempat dalam kita berzikir, karena ini sangat menentukan perjalanan arah ke depan menuju kepada zikir yang akan mengantarkan kepada pendekatan dan pengenalan atau makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Tegas sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, amal perbuatan, zikir kita, kualitas nilainya di sisi Allah tergantung niat kita. Dan apa yang diterima itu apa yang sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi bukan amalnya yang menjadi ukuran penerimaan, tapi niat itu. Dan begitu sangat serius Tuan Guru mengajarkan kepada kita tentang kebersihan dan kelurusan niat ini. Sebab ilmu yang banyak di dalam kitab tersebut juga mengingatkan banyak ahli ilmu, banyak orang ulama, tetapi nilai mereka sangatlah rendah, nilai mereka sangatlah kosong, karena orang-orang ahli ilmu seperti itu sudah diperdaya, diperbudak oleh dunia, sehingga malah menjadi sesuatu yang hina dan rendah akan kebanyak-banyaknya ilmu yang mereka miliki. Ini sangat diingatkan oleh Tuan Guru. Jadi begitu banyak orang-orang ahli ilmu yang hina, yang rendah, yang tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab karena kurangnya niat yang lurus, hati yang bersih, untuk semata-mata ilmu yang mereka miliki tidak karena Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat muslim, ini kembali kita sama-sama perhatikan sebelum kita lebih khusus melakukan aktivitas wirid atau zikir di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, di dalam rangka kita meraih ilmu atau pengetahuan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, barulah sebagai penutup, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirrul Asrarnya menegaskan dengan sangat tegas, dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat serius, agar setiap seseorang yang berzikir pun memiliki seorang guru rohani atau pembimbing rohani atau spiritual atau pembimbing di dalam berzikir secara khusus kepada Allah. Beliau dalam kitabnya, dalam kitab Sirrul Asrar begitu sangat serius, sangat sungguh-sungguh. Segera, bahkan beliau mengungkapkan kata segera mencari, segera memiliki seorang guru spiritual, guru pembimbing dalam berzikir, yang guru akan membantu untuk membawa kita, mengarahkan kita untuk menghidupkan hati kita. Yang akan zikir itu akan menjadikan kita semakin lebih dekat, semakin lebih mengenal kepada Allah Azza wa Jalla.
Sangat serius pesan sebagai penutup dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam bab syarat zikir, untuk sangat pentingnya memiliki seorang pembimbing atau guru spiritual atau guru rohani ini, dan itu harus kita upayakan betul selagi kita masih hidup di dunia. Sebab dunia ini tempat kita bercocok tanam, dan di akhirat tempat kita menuai hasil kita bercocok tanam. Siapa yang menanam di dunia ini, dia berhak untuk mendapatkan hasil panen di akhirat. Siapa yang tidak menuai, ya tidak berhak untuk mendapatkan hasil di akhirat. Dan kesempatan itu untuk mencari atau memiliki pembimbing spiritual itu atau rohani itu di saat kita masih hidup di dunia. Jadi kesempatan kita hidup di dunia ini memang untuk kita, yang utama adalah menemukan jalan untuk menuju kepada terbukanya rahasia diri dan rahasia Sang Pencipta. Jadi sangat rugi, sangat disayangkan kalau seandainya ketika di dunia ini tidak memiliki seorang pembimbing rohani. Maka segera cari pembimbing rohani yang benar-benar yang bisa membimbing kita untuk menghidupkan hati kita, bisa membimbing kita untuk bisa berzikir, yang zikir itu akan menghidupkan hati kita, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang beruntung dan berbahagia di mana saja adanya. Ini sangat digarisbawahi oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah untuk pentingnya memiliki seorang pembimbing, seorang guru rohani di dalam kitab Sirrul Asrar. Ini sangat menentukan, karena seorang pembimbing, seorang yang lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman, tentu akan lebih memudahkan kita, mengamankan kita, ya, melancarkan kita, ya, untuk bisa zikir itu meraih, ya, apa yang dimaksud, yaitu untuk menghidupkan hati kita, membawa kita kepada pendekatan dan pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi segera, bahkan segera cari, bahkan beliau begitu sangat antusias memberikan sebuah arahan untuk segera, selagi kita hidup, selagi kita di dunia ini, untuk menemukan, mendapatkan seorang pembimbing spiritual atau guru spiritual seperti itu. Karena ini sangat menentukan proses perjalanan daripada rohani kita, zikir kita yang di dalam rangka untuk menghidupkan hati atau rohani kita, guna untuk meraih tentunya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebaikan di dunia dan tentu di akhirat kelak nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat-sahabat muslim dimana saja berada, ya, pasti ada dimanapun adanya kita, di sana pasti ada orang-orang yang bisa membantu kita, membimbing kita untuk mengarahkan lebih benar-benar lurus, bersih di dalam melakukan aktivitas zikir yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, jangan salah, karena sebelum tadi disampaikan, hati-hati dengan ulama-ulama yang rusak, orang-orang ahli ilmu yang rusak. Hati-hati, karena ini bisa dia serupa tapi tidak sama. Jadi ini kenapa Syekh Abdul Qadir menjelaskan banyak orang yang berilmu tapi rusak, banyak yang hina, yang rendah karena dia tergoda dengan dunia, dan yang seperti ini tidak bisa kita jadikan sebagai seorang pembimbing atau guru rohani atau spiritual. Jadi hati-hati, karena banyak ini menjadi sebuah tipuan, ya,
yang akan malah membelokkan, merusak daripada tujuan zikir kita yang bukan menghidupkan hati kita, justru malah merusak hati kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian saja dari saya sebagai sebuah sarana untuk kita mengingatkan, ya, memperjelas sebelum kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi melakukan aktivitas zikir secara khusus, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Kesimpulannya, bersihkan hati, pikiran, jasmania, pakaian dan tempat serta perbuatan kita. Kemudian terus betul-betul selalu diluruskan hati, ya. Cari pembimbing yang betul-betul seorang pembimbing, jangan sampai salah, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberuntungan menjadi orang yang ahli zikir, yang menghantarkan kita untuk menghidupkan hati kita, untuk bisa mendekat dan mengenal kepada Allah yang memberikan kebahagiaan, kepada kebaikan, kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu harus kita perjuangkan selagi kita masih hidup. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada saya dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Allahu a'lam bishawab. Kesalahan, al-fakir, mohon dibukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.